Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to XKZ Education. Di video kali ini kembali saya menyajikan latihan-latihan soal untuk tes P3K dan CPNS khusus untuk guru bahasa Inggris di tahun 2024 ini. Di sini saya akan menyajikan latihan-latihan soal terkait dengan reading karena di tahun 2023 semuanya untuk soal-soal profesional itu adalah reading. Oleh karena itu, saya yakin di tahun 2024 ini pun tidak akan jauh berbeda. Jadi, semuanya harus terus dilatih agar intuisi kita semakin tajam dan kita semakin terlatih untuk menemukan jawaban-jawaban yang tepat. Di tahun 2023, reading itu diambil dari reading IELTS. Ya. Dan bentuk pertanyaannya adalah dalam bentuk pertanyaan TOEFL. Jadi itu sangat menantang sekali. Apabila tidak terbiasa, maka akan sangat sulit sekali untuk menemukan jawaban yang tepat. Nah, di sini kita akan mendiskusikan materi tentang how to find out the answer if the question is about main idea. Jadi kita akan mencari tahu bagaimana cara kita menemukan jawaban yang pertanyaannya adalah tentang main idea. Oke, mari kita mulai. Main idea questions. Nah, di sini adalah contoh-contoh pertanyaan yang jawabannya itu tentang main idea. Contohnya, what is the topic of the passage? What is the subject of the passage? What is the main idea of the passage? What is the author's main point in the passage? With what is the author primarily concerned? Which of the following would be the best title? Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang mana berhubungan dengan ide pokok utama dalam sebuah teks. Ya, ini sulit sekali kalau menurut saya. Yang paling menantang itu adalah pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Nah, cara menemukan jawabannya, where to find the answer? The answer to this type of question can generally be determined by looking at the first sentence of each paragraph. Ingat, jawaban yang paling mudah itu bisa dilihat dari topik sentence-nya yang ada di awal kalimat dalam setiap paragraf. Jadi kita harus membaca semua kalimat pertama dalam setiap paragraf. Tidak hanya paragraf pertama ya, tapi paragraf kedua, paragraf ketiga. Tapi yang paling bagusnya lagi adalah kita baca secara keseluruhan teksnya. Oke, nah ini how to answer the question. Number one, read the first line of each paragraph. Ya, jadi baca di setiap paragraf line pertama. Look for a common theme or idea in the first line. Nah, lihat runtutan idenya di paragraf pertama misalkan berbicara tentang apa. Paragraf kedua tentang apa. Paragraf ketiga tentang apa. Paragraf selanjutnya tentang apa. Kita lihat. Pass your eyes quickly over the rest of the passage to check that you have really found the topic sentence. Nah, kita juga lihat teks secara keseluruhan. Maksudnya tidak hanya paragraf pertama, tapi secara keseluruhan. Jadi apa sih yang paling dibicarakan dalam passage itu, dalam teks itu. Nah, nomor 4, eliminate any definitely wrong answers and choose the best answer for the remaining choices. Nah, jangan lupa juga eliminasi. Jadi, kalau saya sendiri, ketika menghadapi soal-soal reading, ketika di IELTS atau TOEFL, biasanya yang langkah pertama itu adalah kita lihat pertanyaan. Ketika pertanyaannya misalkan what is the main idea, seperti hal-hal seperti ini, maka saya akan baca seluruh teks dengan metode disebut dengan skimming. Jadi skimming itu kita baca keseluruhan teks. Nah, setelah skimming maka kita akan melihat tuh tentang apa teksnya. Kalau kita masih tidak yakin, kita baca paragraf pertama lagi secara keseluruhan. Karena kalau main idea itu kita harus mencari kalimat atau kata yang bisa mencakup isi teks secara keseluruhan. Jadi tidak terlalu umum, tidak terlalu spesifik. Jadi yang bisa membungkus passage secara keseluruhan. Jadi itu kata kuncinya.
Nah, kita coba saja ya, kita latih dulu ya, itu secara materinya, secara teorinya. Nah, let's begin for the first question. Oke, coba kita lihat nih yang nomor satu ya. Silakan rekan-rekan host dulu dan cari jawaban yang tepatnya. Baca dulu secara keseluruhan. Boleh dengan metode tadi, yaitu membaca setiap paragraf pertama, kalimat pertama dalam setiap paragraf, atau baca secara keseluruhan ya. Ini ada 3 paragraf, paragraf pertama, kedua, dan ketiga di sini. Setelah itu kita akan diskusikan jawaban yang tepatnya. Oke, kita diskusi dengan apa sih jawaban yang paling tepat? Nah, kita akan gunakan dengan metode eliminasi ini. Kita diskusikan dari A dulu. The evolution of technology ya. Nah, ini A itu adalah jawaban yang kurang tepat. Kenapa? Karena kalau kita lihat ini disebutkan dalam di sini Industrial Revolution, ini betul. Tapi di sini itu banyak topik sentence yang lebih spesifik. Misalkan sini, The Industrial Revolution, a period of profound economic, technological, and social changes began in the late 18th century. Oke, di sini dijelaskan tentang Industrial Revolution. Lanjut di paragraf kedua, this period also witnessed the growth of urbanization as people migrated from rural areas to work in factories. Oke, banyak yang berpindah. The impact of the Industrial Revolution extended beyond national borders, influencing global trade and geopolitics. Jadi di sini kurang terlalu tepat, jadi terlalu general. Padahal kan di sini disebutkan dari revolusi ini, nih, jadi ada pengaruhnya kepada pekerjaan dan ada transisi gitu kan. Jadi ini evolusi of technology ya. Ini terlalu general. Oke, B ini bisa jadi untuk B ya. C, urbanization in 18th century. Ini disebutkan dalam teks ya. Nah ini nih, this period also witnessed the growth of urbanization as people migrated from rural areas. Tapi ini itu adalah jawaban yang bisa jadi terlalu spesifik. Nah, di sini ada urbanisasi. Tapi kalau kita lihat, kalau topik itu, main idea itu adalah dia yang membungkus secara keseluruhan paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3. Ini, yang C ini, yang urbanization itu hanya dibicarakan di paragraf 1 saja. Di paragraf 2 saja di sini. Tidak dibicarakan di paragraf lain. Maka ini kurang tepat. Begitupun dengan child labor laws. Ini disebutkan di sini, ini ada tentang child labor ya, di sini ada nih. Nah, di sini ada tentang child labor. Tapi ini terlalu spesifik. Nah, maka jawaban yang tepat ini adalah B. Kenapa B? Lihat, ini disebut dengan impact. Di paragraf pertama itu disebutkan tentang impact-nya. Impact-nya apa? Seperti kepada ekonomi, technological, social changes, terus innovation in manufacturing. Di paragraf 3 juga karena impact-nya itu banyak orang yang berurbanisasi. Nah, tapi katanya while the industrial revolution brought about economic prosperity, it also resulted in significant challenges. Ini disebutkan juga di sini. Di paragraf ketiga juga disebutkan lagi, the impact of the industrial revolution extended beyond national border. Bahkan berpengaruh ke batas wilayah lain gitu. Nah, ini influencing global trade, bahkan mempengaruhi. Jadi ini adalah dari paragraf pertama, paragraf kedua, dan paragraf ketiga itu berbicara tentang dampaknya. Ini yang B itu membungkus keseluruhan dari dari passage ini. Jadi seperti itu cara kita menemukan topic of the passage gitu. Atau main idenya. Jadi sesuatu yang bisa membungkus keseluruhan dari teks tersebut. Oke, selanjutnya. Nah ini nomor 2 nih. What were some challenges associated with the industrial revolution? Kalau seperti ini pertanyaan yang lebih ringan. Karena ini adalah
mencari informasi spesifik. Kalau ada yang seperti ini, kita lakukan, kita cari kata kuncinya, ini some challenges ya, kata kuncinya, dan kita lakukan scanning. Scanning itu cari informasi spesifik dari passage ini. Misalkan challenges itu tadi kalau tidak salah disebutkan di bagian sebelah sini nih. Broad economy, it also results significant challenges. Nah ini. Nah kalau pertanyaan seperti ini asal kita tahu kata kuncinya. What were some challenges associated? Jadi tantangan apa yang istilahnya ada berbarengan dengan Industrial Revolution ini? Increase production capacity. Nah, ini tidak tepat ya. Ini kan challenges atau tantangan. Improve working conditions. Oke. Child labor and poor working condition. Nah, di sini disebutkan di kalimat selanjutnya poor working condition, child labor, and environmental pollution. Nah, ini adalah challenges, tantangan yang muncul ketika ada revolusi industri. Maka ini sudah jelas jawaban yang tepat. Seperti itu. Ya, kalau pertanyaan seperti ini, insya Allah tidak akan sulit asal kuncinya tadi yang pertama kita baca secara keseluruhan dulu ya. Nah, setelah itu kita cari kata kuncinya. Ketika kita sudah baca secara keseluruhan, itu mudah untuk kita menemukan, mengingat, oh ini ada di paragraf mana. Tadi saya udah baca semuanya dan saya ingat. Challenges itu, kata kunci itu ada di paragraf kedua. Maka kita tinggal ke sini saja, seperti itu. Oke, next. What is the main idea of the topic? Ini kembali ke main idea lagi tentang Mount Everest. Nah, silahkan dilihat dulu dari paragraf ini, paragraf 1, paragraf 2 ya. Dan ini paragraf 3-nya di sini. Oke, silahkan. Oke, kita mulai diskusikan. What is the main idea of the topic? Oke, kita lihat di paragraf pertama. Mount Everest standing at the elevation of 2900 ya, 32 feet. Is the Earth's highest peak. Ya. In recent years, concern about the environmental impact of climbing on Everest, despite there is an environmental concerns, the allure of conquering Everest remaining strong. Oke, kita lihat jawaban A. Jawaban A itu terlalu spesifik, ini ada disebutkan. Tapi di paragraf-paragraf sebelumnya ini tidak disebutkan. Maka ini spesifik di paragraf 3 saja. Maka ini tidak bisa dikatakan main idea. Ini terlalu spesifik. The environmental impact of climbing on Everest, ini bisa. The risk associated with high altitude sickness, ini disebutkan di sini nih, ya, ini. Tapi ini tidak disebutkan lagi di paragraf-paragraf selanjutnya, tidak didiskusikan. Kalau ini topik utamanya, maka ini akan runtut. Ini akan berbicara terus tentang itu. The challenges of climbing Mount Everest. Ini juga bisa jadi, ya, bisa jadi. Hanya kalau kita lihat ini hanya disebutkan di paragraf sini saja. Ya, the challenges of climbing. Nah di sini nih. In this is concern about the environmental impact of climbing on Everest have grown. The region faces such as waste accumulation and the melting of glaciers due to climate change. Efforts are being made to address these challenges. Jadi ini adalah tantangan-tantangannya nih. Jadi ada tantangan-tantangannya. Tapi ini hanya dibahas di paragraf 2. Maka ini juga tidak tepat ya. Ini tidak tepat. Maka otomatis jawaban yang paling tepat yang bisa mengcover secara keseluruhan itu adalah B ya. Jawaban B. Karena kalau kita lihat di sini
udah disebutkan nih, ada risknya. Risknya adalah avalanches, extreme weather. Terus di sini ada concern environmental impact of climbing. Di sini disebutkan. Nah, tapi ini dijelaskan lagi di sini. Tapi walaupun ada tantangan yang tadi itu yang di sini, tapi orang-orang masih tetap saja ini. Jadi ini semua masih berhubungan dari paragraf pertama, kedua, dan ketiga itu berbicara tentang pengaruh, tapi yang pertama itu contoh-contoh pengaruhnya. Nah, ini penyebabnya, tapi walaupun dalam hal itu, tetap orang-orang itu masih ingin menaklukkan Mount Everest. Maka B itu yang bisa mencakup secara keseluruhan. Seperti itu. Oke, nomor 4. What effort are being made to address the environmental challenges on Everest? Effort ya. Di sini ada kata kunci effort addresses to the environmental challenges. Nah, di sini saya ingat nih. Nah, ini ada address. Jadi usaha apa sih untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut? Nah, ini kan disebutkan regulation, waste removal initiatives, sustainable climbing practices. Maka otomatis ini jawabannya bisa langsung ditemukan. Itu lebih mudah kalau pertanyaan-pertanyaan yang spesifik seperti ini. Oke, number 5. What environmental issues does the region around Mount Everest face? Oke, jadi apa masalah lingkungan yang dihadapi di wilayah sekitar Mount Everest? Ini berarti issues, kata kuncinya, or problem ya. Environmental issues. This is face issues ya, kata kuncinya issues. The region face issues such as waste accumulation and melting glaciers. Ini sudah jelas. Ini lebih mudah. Nah, kalau pertanyaan-pertanyaan seperti ini, kita tinggal cari aja topik spesifiknya, atau disebut kita dengan scanning. Oke, selanjutnya nomor 6 nih. Silahkan dibaca dulu, ini ada 2 pertanyaan ya. Oke, mari kita mulai bahasannya. The passage mainly discusses. Nah, ini sama juga tentang main idea. Ini sebetulnya lebih pendek ya. Hurricanes generally occur in the North Atlantic from May through November, with the peak of the hurricane season in September. Only rarely will they occur from December through April in that part of the ocean. The main reason for the occurrence of hurricanes during this period is that the temperature on the water surface is at its worst and the humidity of the air is at its highest. Of the tropical storm that occur each year in the North Atlantic, only about 5 on the average are powerful enough to be called hurricanes. To be classified as hurricane, tropical storm must have wind reaching speed of at least 117 kilometers per hour. But the winds are often much stronger than that. The winds of intense hurricanes can easily surpass 240 kilometers per hour. How many hurricanes each year? Oke. Ini jawaban yang tidak tepat. Kenapa? Karena ini hanya disebutkan di sini sekali. Ini tidak mengcover secara keseluruhan. Ini tidak bisa dikatakan secara keseluruhan. Kalaupun ini adalah main passage, barangkali di awal disebutkan, di sini juga disebutkan. The strength of hurricanes ini juga tidak tepat. Kenapa? Ini dijelaskan hanya di sini saja kekuatannya. Nah, ini nih. Bahkan bisa katanya melebihi 240. Ini terlalu spesifik. The weather in North Atlantic. Kalau ini terlalu general, terlalu umum. Jadi ini membahas tentang weather. Kalau membahas tentang weather di North Atlantic, berarti otomatis tidak hanya hurricane seharusnya kan kalau weather itu. Misalkan weather di paragraf pertama tentang misalkan fall
atau misalkan winter, dan lain-lain. Itu terlalu general kalau ini. Nah, otomatis ketika semua salah, maka ini adalah jawaban yang tepat. Jadi kita bisa menemukan jawaban yang tepat itu dengan cara dieliminasi yang salahnya. Seperti itu. Oke, nomor 7. The best title for this passage would be The North Atlantic Ocean. Saya yakin ini tidak tepat. Karena kalau kita lihat paragraf pertama ke paragraf kedua, memang North Atlantic Ocean itu disebutkan, tapi tidak menjelaskan secara spesifik tentang North Atlantic Ocean. Storm of the Northern Atlantic. Oke. Hurricanes, the damage and the destructions. Oke. What happens from May through November? Nah, kalau ini terlalu general, jadi tidak mengenai kepada topik ini. Apa yang terjadi selama bulan Mei dan bulan November misalkan? Nah, ini terlalu general karena bisa jadi ada kejadian-kejadian lain lagi kan. Jadi ini kita eliminasi. Tinggal dua lagi, Storm of the Northern Atlantic or Hurricanes, the damage and destruction. Coba pilih yang paling tepat menurut Bapak Ibu. Oke, jawaban yang tepat adalah D and B ya. Kalau yang tadi D jelas, kalau ini adalah Storm of the Northern Atlantic. Kenapa C tidak tepat? Karena kalau C itu, ini kan the damage and destruction. Otomatis di sini akan disebutkan nih, merusak apa saja. Tapi kan di sini tidak disebutkan tentang apa yang dirusaknya. Misalkan ini kan hanya digambarkan saja. Kapan waktunya dan kecepatannya seperti apa. Seperti itu. Jadi tidak dijelaskan secara spesifik apa yang merusaknya. Jadi the damage and destruction-nya itu terlalu spesifik kalau ini. Dan tidak disebutkan di teks. Seperti itu triknya ya. Oke, nomor 8. Silahkan dibaca dulu. Ini lumayan panjang. 1, 2, 3, 4 paragraf ya. Silahkan dibaca. Oke, karena ini panjang. Oke, saya akan sajikan langsung jawaban yang tepat dari pertanyaan ini adalah C ya, the popularity of Longfellow's poem result from his stress on the value of people. Jadi kalau pertanyaan-pertanyaan seperti ini, lihat dulu, Henry Wadsworth Longfellow was perhaps the best known American poet of the 19th century. Jadi berbicara tentang si Henry nih. His clear writing style and emphasis on the profound values of the period made him popular with the general public, if not always with the critics. Okay. Evangeline was set during the French and Indian, when the British first French settled from Nova Scotia. Two lovers, Gabriel and Evangeline, were separated by the British to the search for Gabriel. And he was immediately popular with the public. Okay. His longer narrative poem Evangeline. Jadi ini membahas tentang karya-karya si Henry Wadsworth itu. Oke, ini semua membahas di sini itu dari paragraf kedua tentang Evangeline, The Song of Hiawatha. Jadi semua penjelasan tentang itu. Nah, ini the main point-nya. He was particularly recognized for his longer narrative poem, in which he told stories from American history in terms of the values of time. Oke. Oke ya, jadi kita selalu gunakan eliminasi ya. Misalkan kalau E itu jelas salah, ini terlalu general di sini ya. Terus karena ini ada people did not enjoy, padahal di sini kan disebutkan bahwa orang-orang itu sangat populer ya. Dan kalau kita lihat di D, misalkan Longfellow wrote long narrative poem that were not always popular with the critics. Nah, ini
Ini bertentangan dengan kalimat ini ya, sebetulnya. Jadi, semuanya kurang tepat. Nah, ketika semua kurang tepat, maka C adalah yang paling tepat. Dan di sini, kenapa memilih C? Karena di sini itu dijelaskan alasan si Henry Wadsworth itu, misalkan kenapa dia membuat Evangeline, ini adalah cerita tentang orang. The Song of Hiawatha itu cerita tentang orang juga. The Courtship of Miles itu diambil dari kisah-kisah yang real tentang seseorang. Maka di sini poem result from his stress on the values of the people. Seperti itu. Oke. 9. The best title of the passage is. Oke, silahkan dicari dulu jawaban yang tepat. Dan jangan lupa dieliminasi metodenya. Oke, jawaban yang tepat adalah Longfellow's Popular Appeal. Kenapa misalkan ini yang jawaban yang tepat? Karena lihat di sini dia menyebut tentang si Henry, karya si Henry, dan yang dijelaskan ke bawah itu karya-karya dia. Maka ini karya-karya yang terkenal yang dia buat itu yang dijelaskan. Maka A itu adalah jawaban yang tepat. Historical narrative poem ini terlalu general. Karena ini kan spesifik karya-karya si Henry. The lyric, dramatic, and narrative poem of Longfellow ini tidak disebutkan nih malahan. Liriknya, dramanya, naratifnya gitu. Oh sorry, naratifnya kan disebutkan nih, naratifnya. Cuman dramanya nggak disebutkan. Ini juga kurang tepat. Longfellows and the Critics. Nah, di sini walaupun ada kata-kata critics di sini, tapi kan ke bawah-bawahnya tidak lagi disebutkan. Ini terlalu spesifik. Oke, seperti itu. Oke, terakhir. The subject of the fourth paragraph is, nah ini lebih spesifik, akan lebih mudah ya. Jadi lihat saja, 1, 2, 3, 4, berarti yang ini nih. Silahkan dicari jawaban yang tepatnya. Oke, jawaban yang tepat adalah The Popular Appeal of the Courtship of Miles Standish. Ya, ini sudah jelas ada di sini ya. Oke, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Semangat terus untuk belajar. Keep on practicing. Semoga semuanya dimudahkan, dilancarkan, dan lulus menjadi ASN tahun 2024 ini. Oke, that's all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.